Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran bab 8, yaitu Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia. Oh iya, Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia memiliki struktur. Berikut ini strukturnya. Oke, saya di sini akan menjelaskan pengertian badan usaha. Badan usaha ialah kesatuan organisasi yang terdiri dari modal dan tenaga kerja yang bertujuan untuk mencari keuntungan atau kesatuan yuridis dan ekonomi yang bertujuan mencapai laba. Untuk dapat mencapai tujuannya, badan usaha harus mempunyai perusahaan. Secara garis besar, badan usaha dapat digolongkan menurut kriteria sebagai berikut. 1. Kepemilikan modal. 2. Lapangan usaha. Saya akan jelaskan satu persatu, yaitu dari yang kepemilikan modal dan lapangan usaha ya. Pertama, kepemilikan modal. Jika dilihat dari kepemilikan modal, maka badan usaha dapat dibedakan menjadi badan usaha milik negara, badan usaha swasta, badan usaha campuran, dan badan usaha milik daerah. Dan ada lapangan usaha. Jika dilihat dari lapangan usaha, maka dapat dibedakan menjadi badan usaha ekstraktif, badan usaha agraris, badan usaha manufaktur, badan usaha perdagangan, badan usaha jasa. Ada pula badan usaha swasta. Jenis badan usahanya adalah badan usaha perseorangan, terus persekutuan firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, yayasan, koperasi, dan lain-lain. PT memiliki macam-macam bentuk sebagai berikut, yaitu PT terbuka, PT tertutup, PT kosong, PT negara. Oh iya, supaya dapat terus berkembang, suatu PT akan membangun pabrik baru, membeli mesin lebih banyak, menyewa lebih banyak tenaga kerja, dan sebagainya. Tidak semua PT memiliki dana sendiri yang cukup besar untuk membangun hal-hal tersebut. Apabila suatu PT membutuhkan dana untuk mengembangkan perusahaannya, ia dapat mengeluarkan saham yang dapat dibeli oleh masyarakat umum. Saham atau stok adalah surat bukti atau tanda penyertaan bagian modal pada suatu perseroan terbatas. Untuk dapat menerbitkan saham melalui pasar modal, perusahaan tersebut haruslah mendapat izin dari BAPEPAM, Badan Pelaksana Pasar Modal. Saham dapat dibedakan menjadi saham biasa dan saham preferen. Perbedaan saham biasa dan saham preferen ada di sini. Dan ada pula peran badan usaha swasta dalam perekonomian Indonesia, yaitu membantu membuka kesempatan kerja, membantu meningkatkan atau menambah pendapatan negara, dan lain-lain. Ada pula badan usaha milik negara, BUMN namanya. Pada pasal 33 UUD 1945 disampaikan bahwa pelaku kegiatan perekonomian Indonesia adalah pemerintah dan swasta. Itulah mengapa BUMN memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. BUMN adalah badan usaha dengan struktur modal baik secara keseluruhan atau sebagian dimiliki oleh negara. BUMN bergerak dalam bidang usaha untuk melayani kepentingan masyarakat, yaitu public service, dan dipimpin oleh seorang direksi yang bertanggung jawab kepada menteri. Pegawai BUMN diangkat berdasarkan peraturan pemerintah. Ada pula bentuk-bentuk BUMN. Yang pertama, perusahaan negara jawatan, perusahaan negara umum, perusahaan negara perseroan. Ada pula peran BUMN dalam perekonomian. Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan negara memainkan peranan penting dalam perekonomian secara global di negara-negara berkembang. BUMN menyumbang sekitar 7-15% dari GDP. Oh ya guys, di sini ada 10 BUMN yang mendominasi total kerugian pada tahun 2003. Ini dia contohnya, yaitu ada PLN, ada perusahaan perdagangan, terus ada PLNI, ada PANN Multifinance, Indofarma, Industri Sandang Nusantara,
Kertas Kraf Aceh, PT Perkebunan Nusantara 2, Inhutani, Rumah Sakit Cipto, Mangkunkusumo. Itu kerugian-kerugian gitu guys. Adapun alasan-alasan lain yang membuat BUMN seringkali rugi, yaitu selain diharapkan menghasilkan keuntungan, BUMN diwajibkan melaksanakan fungsi sosial. BUMN seringkali dipaksa menerapkan harga di bawah harga produksi untuk memberi subsidi kepada masyarakat. Jadi rugi guys. Dan di sini ada BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. BUMD atau sering disebut perusahaan daerah adalah badan usaha yang diatur melalui peraturan daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Modal BUMD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Tujuan dari BUMD adalah melaksanakan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi daerah pada khususnya. Kegiatan BUMD antara daerah yang satu dengan daerah yang lain mungkin berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah dan disahkan oleh instansi alasannya. Mengingat sifat, maksud, dan tujuan pendirian BUMD hampir serupa dengan BUMN, maka antara BUMN dan BUMD memiliki kebaikan ataupun kelemahan yang hampir serupa. Oke teman-teman, makasih, itu materi dari aku, penyampaian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Maidina dari XIPS 2 dan guru ekonomi saya Sulistiawati. Oke, terima kasih.